Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan masih berkisar tentang hand tool yang kemarin sudah saya sampaikan. Namun pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang peralatan kerja bangku. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang peralatan bengkel otomotif ya. Jadi pada pekerjaan dasar teknik otomotif khususnya untuk hand tool ini ada dua materi. Yang pertama adalah peralatan bengkel otomotif dan yang kedua ini adalah peralatan kerja bangku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peralatan kerja bangku. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan nantinya kalian bisa melaksanakan praktek dengan baik. Oke, kita mulai saja perjumpaan pada kesempatan hari ini. Peralatan kerja bangku. Ini ada beberapa peralatan kerja bangku. Jadi yang berkaitan dengan kerja bangku ini biasanya peralatan yang kaitannya dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan perbengkelan ya, atau peralatan kerja bengkel. Artinya di sini untuk benda-benda yang keras ya, misalnya seperti pembuatan box atau mungkin pembuatan kerja bangku yang lain ya. Oke, jadi di dalam peralatan kerja bangku ini ya terdiri dari beberapa peralatan. Yang pertama adalah kikir ya. Saya yakin semuanya sudah tahu tentang kikir ya. Apa itu kikir? Kikir ini adalah sebuah alat kerja bangku yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda. Ya, jadi benda-benda yang masih kasar, ya, ini nanti bisa kita haluskan dengan dengan menggunakan kikir ini. Ya, jadi kikir ini terdiri dari berbagai macam kikir, ya, yang tentunya fungsinya adalah berbeda-beda ya. Yang pertama ini ya, yang paling atas ini adalah kikir rata ya. Jadi ini adalah untuk menghaluskan benda-benda kerja yang permukaannya adalah rata ya, sehingga dengan menggunakan kikir rata ini akan lebih mudah kita di dalam mengikirnya atau untuk menghaluskan benda tersebut. Kemudian ada kikir setengah lingkaran ya, atau setengah bulat ya. Jadi ini hanya separuh lingkaran ini ya. Jadi ini adalah untuk benda-benda yang tidak rata tapi benda itu melengkung ya. Karena kalau kita gunakan atau benda-benda yang posisinya ada lengkungan ya, kemudian kita menghaluskan dengan kikir yang pertama, itu jelas tidak bisa. Maka kita harus gunakan kikir yang kedua ini dengan kikir setengah lingkaran. Kemudian kikir kotak ya. Jadi kikir kotak ini adalah untuk menghaluskan permukaan benda yang pada suatu lubang ya, yang bentuknya
kotak, ya, sehingga ini akan lebih mudah untuk mengikirnya atau menghaluskan benda tersebut. Ya, kemudian ada kikir segitiga. Ini masih sama seperti ini, cuma masih sama seperti yang kotak, cuma fungsinya adalah untuk mengikir benda-benda yang ada sudut. Ya, ada sudut yang berbentuk segitiga, ya, sehingga kita pun di dalam menghaluskan benda ini akan lebih mudah. Jadi ini adalah untuk sela-sela, ya. Ini. Kemudian ada yang berbentuk lingkaran. Ya, kikirnya lingkaran penuh. Kalau tadi itu setengah lingkaran, nah ini lingkaran penuh, ya, bulat. Nah, sehingga kita akan mudah menghaluskan suatu benda kerja yang permukaannya berbentuk lingkaran. Ya, ini akan lebih mudah. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, kita kikir bagian sini, ini lebih mudah dengan menggunakan kikir yang berbentuk lingkaran. Ya, kalau dengan menggunakan bentuk kikir yang lain, ini jelas akan susah, ya, di dalam kita mengikir atau menghaluskan permukaan benda tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah penitik, ya, center punch. Ya. Penitik ini adalah berfungsi untuk membuat tanda, ya, atau titik pada suatu benda kerja, ya, dalam proses pengukuran. Jadi misalnya kita akan mengukur benda, misalnya panjangnya atau lebarnya akan kita ukur, ya, maka ini adalah untuk memberikan tanda, ya, supaya tanda tersebut tidak hilang, ya, karena kalau misalnya kita menggunakan spidol atau misalnya dengan menggunakan kapur, ya, ini akan mudah hilang, ya, misalnya tergores dengan tangan, ya, terusap dengan tangan, ini akan hilang. Tapi dengan menggunakan penitik ini goresan yang ditandai oleh penitik ini tidak akan hilang. Ya, ini untuk proses pengukuran. Misalnya kita akan memotong sebuah benda, ya, dengan panjang tertentu, ya, maka bisa kita dengan menggunakan penitik. Ya, ini. Jadi bisa kalian lihat di gambar ini, ya. Ini ada poin. Poin ini adalah mata penitik, ya. Kemudian grip ini adalah sebagai tempat untuk memegang, ya, saat kita akan memegang benda, memegang penitik, ya, ini pada bagian grip ini kasar, ya, jadi permukaan dari grip ini adalah kasar sehingga tidak licin pada saat kita pegang. Kemudian head, ya, ini bagian yang paling atas nanti, ini adalah head. Ini adalah tempat untuk pemukulan, ya. Jadi penitik ini adalah nanti akan dipukul dengan menggunakan sebuah hammer atau palu, ya. Ini. Jadi yang dipukul adalah bagian headnya atau kepala. Ya. Ini poin ini adalah sebagai tempat untuk memberikan tanda. Ya, ini adalah penitik. Oke, yang ketiga ini adalah starting punch. Starting punch ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat atau sebagai pembuka awal, ya, sebuah doel atau retaining pin, ya, sebelum menggunakan pin punch. Jadi ini alat ini adalah untuk memasukkan paku keling, ya. Jadi untuk memasang paku keling,
ya, memasukkan paku keling ya. Jadi pada bagian atas ini bagian bawah nanti ya, ini adalah taprate point. Ini yang nanti untuk memasukkan atau memasang paku keling ya. Jadi alat ini adalah sebuah punch yang dilancipkan atau diruncingkan sehingga membuatnya menjadi lebih kuat dibandingkan pin punch ya. Ini. Jadi pin punch ini adalah membuat lubangnya ya. Pin punch ini adalah pembuat lubang. Nah, ini starting punch-nya ini adalah untuk memasang paku keling ya, paku keling atau dowel ya, atau retaining ya. Ini starting punch ya. Misalnya kita akan membuat sebuah box ya, kemudian kita tidak menggunakan baut tapi menggunakan paku keling. Nah, ini alatnya yang digunakan ini ya, supaya kencang ya. Ini. Oke, berikutnya pin punch. Nah, ini yang tadi ini mempunyai diameter yang sama dari ujung hingga kerangka atau bodinya. Alat ini digunakan untuk melepaskan pin yang menahan komponen pada sebuah shaft dari tempatnya yang sebelumnya telah diawali dengan starting pins ya. Jadi ini untuk membuat lubang ya, membuat lubang dari pins ini ya, yang tadi sudah dipasang oleh paku starting punch. Nah, ini pin punch ini adalah untuk melepaskan ya, untuk melepas paku keling ya. Ini ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini fungsinya berlawanan dengan pin starting punch ya. Jadi untuk melubangi ini pin punch untuk melepas paku keling. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bagian ujungnya. Nah, ini sebagai tempat pemegang atau grip ya. Kemudian ini bagian kepala yang untuk dipukul dengan martil ya. Oke, yang berikutnya adalah ragum atau vice ya, yang biasa dikenal dengan kalau di perbengkelan ya, di bengkel perbengkelan kerja bangku itu biasanya dikenal dengan tanggem ya, kalau orang Jawa bilang itu tanggem. Nah, ini adalah ragum atau vice. Nah, bentuknya ini ya. Jadi ini ada pemutar untuk merapatkan dan merenggangkan ini tempat untuk memegang benda kerja. Nah, ini ya, jadi benda kerjanya dijepit di sini. Ini yang bagian depan ini adalah untuk membuka ya, membuka atau menutup rahang ini ya, rahang penjepit untuk benda kerja. Sedangkan yang seperti meja ini ya, yang kotak kecil ini adalah untuk meratakan benda kerja, barangkali ada bengkok dan lain sebagainya. Ini dengan menggunakan ini. Kemudian di sini ada lubang kecil. Ya, ini adalah tempat untuk pemasangan baut. Ya, karena ragum ini harus dipasang di tempat yang mudah untuk kerja. Ya, misalnya kita pasang pada meja kerja. Ya, meja kerja untuk kerja bangku. Ya. Nah, ini tempat bautnya ini ya, kita lubangi, dipasang pada meja yang sudah berlubang, diluruskan, kemudian dipasang baut dengan kencang sehingga ragum ini tidak bergerak ya, tapi dia itu akan tetap pada tempatnya
Ya, karena nanti seandainya kita gunakan ragum ini sebagai misalnya untuk memegang benda kerja pada saat kita akan menggergaji benda kerja tersebut, sehingga ragum ini tidak bergeser, ya, karena sudah dikencangkan dengan murut dan baut ini di sini, ya. Oke, jadi fungsinya adalah untuk menjepit benda kerja, ya, seperti misalnya mengikir, ya. Kalau kita akan mengikir benda kerja, ya, misalnya di sini, ya, kita jepit di sini benda kerjanya, sehingga pada saat mengikir itu akan lebih mudah, ya, sehingga ragum ini tidak bergerak. Kemudian pada saat memahat, ya, memahat benda kerja, kemudian memotong dan lain sebagainya, ya, yang membutuhkan ragum ini, ya, pekerjaan yang membutuhkan ragum ini, ya, sehingga tangan kita tidak perlu memegang benda kerja, tapi dijepit oleh ragum atau vice. Oke, berikutnya ini adalah penggores atau scriber. Ya, scriber atau penggores ini adalah alat tangan yang digunakan dalam pekerjaan logam, ya, untuk menandai garis pada benda kerja, ya, seperti kayu atau logam yang akan dipotong, ya. Proses penggunaan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin, ya. Hal ini digunakan untuk mengganti pensil atau tinta garis, ya, karena tanda sulit dilihat, ya, mudah dihapus dan tidak akurat dengan garis yang tipis dan semi permanen. Penggores atau scriber terbuat dari baja cor, ya, yang telah mengeras, yang diasah dengan sudut 30 derajat atau 40 derajat, ya. Ini jadi ini berpasangan dengan penitik tadi, ya. Jadi kalau penitik itu sebagai tanda, ya, titiknya, kalau penggores ini adalah untuk membuat garisnya, ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kapur atau menggunakan pensil atau mungkin menggunakan tinta, yang alat-alat tersebut jelas kalau di dalam perbengkelan kerja bangku, ya, yang kaitannya dengan logam, ini akan cepat hilang, ya, terusap, ya. Jadi sifatnya itu tidak permanen ini, ya, sehingga akan menyulitkan di dalam pekerjaan logam ini, ya, karena garis itu bisa hilang. Maka penggores dan penitik ini adalah alat yang tepat untuk membuat titik dan goresan atau garis, ya, untuk menandai sebuah benda kerja yang akan dipotong atau mungkin yang akan dikerjakan oleh sebuah mesin. Ya, ini contohnya, ya, gambarnya ini. Untuk selanjutnya ini adalah sney atau thread die, ya. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian pasangannya adalah handle sney, die stock handle. Ini bentuknya seperti ini. Jadi sney atau thread die dan die stock handle atau handle sney ini berpasangan, ya. Jadi thread die atau sney digunakan untuk membuat ulir, ya, untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak, ya. Ini pada baut, ya, ini. Sedangkan tadi handle sney, ya, handle sney ini adalah untuk sebagai tempat atau sebagai pemegang, ya, sebagai pemegang untuk sney ini,
Ya, jadi snai ini masuk ke dalam lubang handle snai ini, ya. Kemudian ini ada pegangan, ya, handle-nya. Ini adalah untuk menggerakkan snai ini, ya, putar kanan atau putar kiri. Ya, ini untuk lebih mudah di dalam menggerakkan snai, ya, karena tanpa adanya handle ini akan susah, ya, ini akan berat di dalam membuat suatu ulir pada sepotong besi yang bulat ini, ya. Tapi dengan adanya handle ini akan lebih ringan, ya. Jadi ini pasangan, ya, snai dan handle snai. Oke, ya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tab atau thread tab, ya. Nih, jadi ini berbentuk gerigi-gerigi seperti baut, ya. Ya, pasti kalian itu sudah ada membayangkan kira-kira untuk apa ini tab ini, ya. Karena bentuknya seperti baut, ini ada ulir, ya. Kemudian ada pasangannya handle tab, ya, ini sebagai pemegang, ya, ya, tab stop handle, ya, sebagai pemegang. Jadi nanti tab ini dimasukkan ke sini, ya, untuk diputar sesuai dengan ulir ini, ya. Untuk apa sih tab? Nah, tab ini adalah kebalikan dari dengan snai. Kalau snai itu adalah ulir pada baut, ya, membuat ulir pada baut, berarti ulirnya adalah ulir luar, ya. Kalau thread tab atau tab ini adalah alat untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya. Artinya dia ini adalah membuat ulir di dalam mur, ya. Jadi ulirnya itu pada bagian dalam, ya. Kalau tadi snai adalah bagian luar, kalau ini ulirnya pada bagian dalam, ya. Jadi alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki mur, ya, atau alat yang sama ulirnya, ya, yang sudah rusak, ya, tidak teratur ulirnya, ya, sehingga tab ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki mur yang telah rusak, ya. Ini, jadi ini gerigi-gerigi ini yang bentuknya seperti ulir baut ini adalah untuk menggores, ya, mur yang telah rusak, atau jika kita akan membuat sebuah mur, ya, sebagai pasangan baut, ya. Ini, jadi yang untuk menggerakkan ini adalah handle tabnya ini. Jadi ini tab ini terpasang kepada handle tab ini yang kita gunakan untuk memutar, sehingga itu akan lebih mudah. Dan nanti besi yang akan kita tab ini kita taruh pada alat yang tadi, yaitu vise atau ragum, ya, sebagai penjepit, ya, sehingga kita akan lebih mudah, ya, karena tanpa dijepit dengan menggunakan ragum, mur atau baut yang akan kita buat ulir itu akan ikut berputar, ya, maka harus dijepit dengan menggunakan ragum, ya. Ini, ya, jadi alat-alat dari dalam kerja bangku ini saling terkait, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sikat baja, wire brush, ya. Ini, jadi hampir sama seperti sikat pada umumnya, cuma sikat-sikatnya ini terbuat dari kawat-kawat baja ini, ya. Ini untuk membersihkan benda kerja, ya. Jadi bulu-bulu sikatnya ini biasanya adalah baja dengan hex tensil, ya. Alat ini adalah cocok untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, atau kotoran-kotoran atau karat dari permukaan logam, ya. Jadi ini untuk menyikat benda-benda yang keras yang terbuat dari logam, ya, yang tidak mungkin dengan menggunakan sikat yang biasa, ya, yang terbuat dari plastik atau mungkin dari bahan yang lain, ya. Jadi ini
khusus untuk benda-benda yang keras ya, seperti logam ini. Oke, selanjutnya adalah tab cutter ya. Tab cutter ini adalah digunakan untuk memotong pipa kecil ya, misalnya pipa bahan bakar ya. Tool ini dipasang pada pipa yang akan dipotong sehingga pipa tertahan di antara cutting disc dan sepasang roller ya. Tool kemudian diputar di sekeliling pipa dan perlahan-lahan dikencangkan sampai disc memotong pipa. Bentuknya kayak apa? Nah, ini. Jadi nanti pipa ini masuk di sini. Ya, pipa memanjang di sini. Posisinya kayak gini. Ya. Ini. Baik pipa pralon ataupun pipa yang terbuat dari logam ya, ini bisa. Nah, ini disnya ini. Nah, ini. Ini alat potongnya di sini. Ya. Ini. Jadi nanti pipa ditaruh di sini, kemudian nanti pipa itu ditahan ya, sehingga disk dengan sepasang roller ya ini akan diputar ya, mengelilingi pipa. Nah, ini sebagai pengencangnya karena ini kan bisa diatur ya. Jadi ini sebagai pengencang, kemudian nanti ini diputar ke sana ya, atau sebaliknya ke sana, sehingga pipa itu akan tergores oleh disk pemotong pipa ini ya, sehingga perlahan-lahan itu akan terpotong pipanya dengan cup cutter ya. Cup apa cut apa tab ya, cup ya, cup ya, kalau bahasa Inggrisnya, dan mungkin cup ya, ya bukan tab, cup cutter. Oke, selanjutnya berikutnya adalah meja perata ya. Ini meja kerja ini ya. Meja perata ini berfungsi untuk menguji kerataan permukaan benda ya. Selain itu, meja datar digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar ya. Biasanya meja perata atau surface table terbuat dari besi tuang ya, keramik atau batu granit ya. Alat ini digunakan sebagai landasan untuk memukul atau meratakan benda kerja yang bengkok ya. Harus diusahakan agar permukaan meja datar nah, ini tidak rusak ya. Jadi permukaan meja datar ini tidak rusak atau cacat, dan hasil lukisan atau pekerjaan yang dikerjakan tetap baik ya. Jadi harus kita jaga permukaan meja ini tetap rata ya, tidak tergores oleh apapun ya. Karena kalau sudah tergores ya, atau mungkin rusak ya, cacat ya, maka ini susah kita gunakan untuk meratakan suatu benda kerja ya. Pasti benda kerja ya. Contoh misalnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu membuat suatu box ya. Box itu kan bahannya itu harus rata ya. Kalau ada yang tidak rata, maka kita pukul dengan menggunakan palu yang agak lunak ya, misalnya dengan palu karet ya, atau menggunakan palu plastik misalnya ya. Ini kita pukulkan ke benda tersebut ya. Atau karena ini adalah logam yang agak keras ya, kita pukulnya dengan menggunakan palu yang lunak tapi agak keras, seperti misalnya palu kuningan ya. Ini jadi kita ratakan benda itu dan kita letakkan pada meja kerja ini atau meja perata
ya. Tapi kalau untuk meluruskan benda-benda ya yang bengkok, misalnya paku ya, itu bisa menggunakan ragum ya. Di ragum itu kan ada meja prata walaupun kecil ya, itu bisa kita gunakan di situ ya. Tapi kalau ada meja prata, kenapa harus dengan ragum ya? Disesuaikan dengan fungsinya saja ya pada meja meja prata. Ini sangat penting ya, meja prata itu adalah untuk meratakan benda-benda kerja, untuk meletakkan kemudian kita ratakan ya, yang nanti akan kita pukul dengan menggunakan sebuah martil atau palu. Oke, ini bentuknya seperti ini ya. Ini meja kerja sebagaimana meja seperti pada umumnya, hanya saja ini terbuat dari logam. Oke, saya kira itu tentang peralatan kerja bangku ya, yang masih merupakan hand tools ya, pada pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, kemudian nanti bisa kita praktekkan ya pada saat kita sudah aman dari pandemi ini. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.